pembelajaran matematika kita mengenai limit fungsi aljabar. Untuk yang part kedua ini kita akan membahas tentang limit bentuk tak tentu untuk limit X mendekati tak terhingga. Untuk limit X mendekati tak terhingga ini, nanti kita akan mendapatkan dua bentuk tak tentu, yaitu tak terhingga dibagi tak terhingga dan tak terhingga dikurangi tak terhingga. Kita akan membahas kedua materi ini pada video kali ini. Kita akan membahas terlebih dahulu sekarang tentang bentuk tak tentu tak terhingga dibagi tak terhingga. Sini biasanya soalnya dalam bentuk pecahan polinomial. Di limit X mendekati tak terhingga Px Qx. Ini yang akan kita bahas. Langkah mengerjakan soal tentang bentuk tak tentu tak terhingga dibagi tak terhingga ini, langkahnya adalah kita menentukan variabel pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebut. Kemudian kita putuskan mana yang paling tertinggi sehingga nanti semuanya polinomial tersebut akan dibagi dengan variabel pangkat tertinggi tersebut ya. Jadi caranya adalah dengan dibagi variabel dengan pangkat tertinggi. Dan kita perlu tahu di sini bahwa suatu bilangan jika dibagi tak terhingga maka hasilnya adalah 0. Dengan K adalah konstanta. Kita akan coba contohnya. Limit X mendekati tak terhingga dari 3X pangkat 5 ditambah 2X kurang 1 per 6X pangkat 2 dikurang 4X. Tadi adalah langkahnya dengan dibagi variabel pangkat tertinggi. Di sini adalah variabelnya X. Kita lihat untuk keseluruhannya, bisa melihat dari pembilangnya dulu, penyebutnya, baru kita ambil yang tertinggi, atau langsung saja kita melihat dari keseluruhan ini, maka paling tertinggi pangkatnya adalah di sini variabelnya pangkat 5. Maka kita putuskan untuk semua suku-suku ini akan kita bagi dengan X pangkat 5. 3X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 tambah 2X dibagi X pangkat 5 kurang 1 dibagi X pangkat 5. Lakukan juga untuk penyebutnya. 6X pangkat 2 dibagi X pangkat 5 dikurang 4X dibagi X pangkat 5. Kita sederhanakan dulu. Untuk variabelnya, variabel X-nya menjadi pangkat 4, ini sudah, ini habis, ini di bawahnya jadi pangkat 3, ini habis, di bawahnya jadi pangkat 4. Sehingga kita sudah mendapatkan yang lebih sederhana, yaitu 3 ditambah 2 per X pangkat 4 dikurang 1 per X pangkat 5 per 6 per X pangkat 3 kurang 4 per X pangkat 4. Setelah seperti ini kita ganti nilai X-nya dengan tak terhingga. 3 ditambah 2 dibagi tak terhingga. Di pangkatan 4 tetap tak terhingga, berarti 2 per tak hingga. Tak terhingga pangkat 5 tetap tak terhingga. Tak terhingga 6 per tak terhingga. 4 per tak hingga. Kita tadi
sudah mengetahui bahwa suatu bilangan konstanta dibagi tak terhingga sama dengan 0. Maka ini hasilnya adalah 0, ini adalah 0, ini 0, ini 0. Maka kita dapatkan 3 dibagi 0. Suatu bilangan, karena kita konteksnya adalah dalam limit 3 dibagi 0 atau suatu bilangan dibagi 0, maka menghasilkan tak terhingga. Jadi nilai limit dari ini adalah tak terhingga. Kalau kita perhatikan dari soal nomor 1 ini, ternyata yang mempengaruhi nilainya adalah untuk X dengan pangkat tertinggi di sini 3. Dan yang lain nanti akan bernilai 0. Jadi nanti kita akan bisa mempersingkat langkahnya untuk menentukan limit X mendekati tak terhingga untuk bentuk tak tentu, tak terhingga dibagi tak terhingga. Kita akan cobakan untuk soal yang nomor 2 ini, limit X mendekati tak terhingga 3X kurang 1 pangkat 3 per 4X pangkat 3 tambah 2X dikurang 10. Kita akan mengurangi sedikit langkahnya. Sekarang cara kita adalah kita melihat untuk penyebutnya, untuk pembilangnya, kita ambil pangkat yang paling tinggi di masing-masingnya dulu. Yang lain kita hilangkan atau kita anggap nanti juga hasilnya akan menjadi 0. Jadi kita nih untuk yang penyebutnya, pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Jadi yang lain ini nanti kita hilangkan aja. Untuk yang di atas atau pembilangnya, di sini yang paling tinggi adalah 3X. Jadi satunya kita hilangkan. Jadi sekarang yang tertinggal di sini menyisakan 3X pangkat 3 dibagi dengan 4X pangkat 3. 3X pangkat 3 27X pangkat 3 dibagi 4X pangkat 3. Di sini kita bisa sederhanakan karena variabelnya memuat pangkat yang sama. Ini variabelnya sama X pangkat 3, X pangkat 3. Bisa kita hilangkan ini. Maka hasil dari limitnya adalah 27 per 4. Kita bisa perhatikan di sini saat penyebut dan pembilang di sini pangkat tertingginya sama besar, pangkat tertingginya sama-sama ini 3 untuk yang pembilang, yang penyebut juga sama-sama 3, maka yang hasil dari limitnya adalah koefisien dari masing-masing variabelnya. Kemudian kalau kita lihat di sini saat variabelnya yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, ini variabelnya pangkat 5. Untuk yang penyebutnya variabelnya pangkat 2, maka hasilnya adalah tak terhingga. Kita akan mencoba variasi yang ketiga, yaitu bagaimana hasilnya jika penyebutnya variabelnya pangkatnya lebih tinggi daripada pembilangnya. Untuk soal contoh yang ketiga, limit X mendekati tak terhingga dari 3X tambah 5X pangkat 2 kurang 4X pangkat 4 per 1 min 2X pangkat 5. Kita menggunakan langkah yang seperti tadi, kita tentukan dulu variabel pangkat tertingginya untuk masing-masing penyebut dan pembilangnya. Untuk pembilang, sini yang paling tertinggi adalah X pangkat 4, yang lain kita hilangkan. Kemudian yang di penyebutnya yang paling tertinggi di sini adalah X, kita hilangkan satunya. Hingga diperoleh limit X mendekati tak terhingga min 4X pangkat 4 per min 2X pangkat 5. Peroleh limit X mendekati tak terhingga min 4X pangkat 4
min 2 pangkat 5 adalah minus 32 X pangkat 5. Kita sederhanakan dahulu untuk variabelnya. Minus, jadi diperoleh di sini limit X mendekati tak terhingga dari 4/32 X. X ini adalah mendekati tak terhingga. Jadi 4/32 dikali tak terhingga. 4 per tak terhingga. Suatu bilangan dibagi tak terhingga maka akan mendekati 0. Maka hasil dari limit ini adalah 0. Untuk varian yang ketiga ini kita dapatkan bahwa ternyata jika variabel pangkat tertingginya itu ada di penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Setelah ini kita akan membuat kesimpulannya dulu untuk limit X mendekati tak terhingga, bentuk tak terhingga dibagi tak terhingga. Kita akan membuat kesimpulan untuk bentuk tak terhingga per tak terhingga ini berdasarkan tadi contoh yang sudah kita bahas. Ini limit X mendekati tak terhingga kita buatkan seperti ini bentuknya polinomialnya, dan M adalah di sini untuk pangkat tertinggi bagi pembilangnya, N adalah pangkat tertinggi bagi penyebutnya. Oke, kita akan membuat tadi ada 3 kesimpulan. Hasilnya jika pangkat tertinggi antara penyebut dan pembilang sama, maksudnya adalah saat M sama dengan N, maka hasilnya adalah koefisien dari masing-masing variabelnya, yaitu A per P. Kemudian jika di sini pangkat tertingginya letaknya ada di bagian pembilangnya, maksudnya nilai M lebih besar daripada N, maka hasilnya tak terhingga. Terus yang ketiga adalah jika bagian penyebutnya, variabelnya, pangkat tertingginya lebih tinggi daripada pembilangnya, atau bisa kita sebut N-nya lebih besar daripada M-nya, maka hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa nanti menggunakan konsep ini saja dalam menentukan limit bentuk tak tentu untuk X mendekati tak terhingga yang menghasilkan hasil bentuk tak tentunya adalah tak terhingga dibagi tak terhingga. Jadi misalnya kita ada soal untuk menentukan limit X mendekati tak terhingga dari 6X pangkat 3 ditambah 2X dibagi dengan 4X pangkat 5 dikurang 1. Kita tinggal lihat lebih tinggi pangkat yang di pembilang atau penyebut. Ternyata pangkat yang di penyebut atau yang di bawah itu lebih besar. Karena yang di bawah lebih besar maka hasilnya langsung saja 0. Ya. Bisa kita langsung dapatkan hasilnya tanpa mencari ya. Tapi kita sudah paham konsepnya kenapa bisa menghasilkan 0. Kemudian kita akan mencari limit X mendekati tak terhingga dari 2X pangkat 2 tambah 6X min 1 min 3X pangkat 2 tambah 4X. Di sini pangkat tertinggi dari penyebut dan pembilangnya sama, maka kita langsung ambil saja koefisien dari masing-masing variabel. Ini pangkat tertingginya 2, pangkat tertingginya 2, maka hasilnya adalah min 2/3. Kita akan lanjutkan kembali dengan limit X mendekati tak terhingga yang menghasilkan bentuk tak tentu tak terhingga dikurangi tak terhingga. Limit bentuk tentu yang menghasilkan tak terhingga dikurangi tak terhingga. Untuk secara umumnya berdasarkan soal yang sering ada, kita buat seperti ini. Limit X mendekati tak terhingga dari akar Fx dikurang akar Gx sama dengan setelah kita ganti atau substitusi nilai X sama dengan tak terhingga didapatkan tak terhingga dikurang tak terhingga. Langkah untuk mengerjakannya, langkahnya ada 2. Yang pertama kita mengalihkan dengan akar sekawan.
selanjutnya kita harus membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Langkah kedua ini hampir sama dengan yang tadi kita sudah lakukan untuk limit bentuk tak tentu, tak terhingga dibagi tak terhingga. Kita langsung saja ke contohnya. Limit X mendekati tak terhingga dari akar X kuadrat ditambah 5X dikurang 1 dikurang akar X kuadrat ditambah 5. Langkah yang pertama adalah kita mengalikan dengan akar sekawan. Langsung kita kalikan aja di sini. Sekawannya adalah akar X kuadrat tambah 5X kurang 1 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Agar tidak mempengaruhi nilainya, maka bagian penyebutnya juga kita kalikan. Setelah ini kita kalikan dulu bagian pembilangnya. Hasil dari perkalian dengan sekawannya tentunya masih ingat ya. Berarti tinggal kita kuadratkan bagian depan, kuadratkan bagian suku belakangnya. Sehingga karena ini akar, kita kuadratkan, maka akarnya akan hilang. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat tambah 5X kurang 1. Yang di belakangnya X kuadrat tambah 5. Ini hasil kali sekawannya. Kemudian untuk penyebutnya tinggal kita tuliskan lagi. Kita sederhanakan bagian pembilangnya terlebih dahulu. X kuadrat dikurang X kuadrat. Tulis. Lima X dikurang, sini nggak ada ya variabel X-nya, berarti tetap 5X. Min 1 dikurang 5, min 6. Bagi akar X kuadrat tambah 5X kurang 1 kurang akar X kuadrat tambah 5. Kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama, mengalikan dengan akar sekawan. Sekarang kita tinggal melanjutkan dengan langkah yang kedua, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kita bisa menggunakan konsep yang tadi, yaitu kita tinggal menyisakan pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebut. Kita sisakan di sini untuk penyebutnya tinggal 5X. Ini X kuadrat kita ambil, ini X kuadrat. Berarti tinggal menyisakan 5X per akar X kuadrat dikurang akar X kuadrat. Akar X kuadrat berarti X ya. Dan limit X mendekati tak terhingga 5X X kurang X. Oh, maaf, di sini ada yang salah. Ini harusnya plus. Ini plus. Oke. Jadi diperoleh limit X mendekati tak terhingga dari 5X per 2X. Didapatkan 5 per 2. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Kita akan menentukan nilai limit X mendekati tak terhingga untuk akar 2X kuadrat dikurang 5X tambah 2 dikurang akar 2X kuadrat tambah 3X kurang 1. Langkah yang pertama kita kalikan dengan akar sekawannya. Kita kalikan langsung saja di sini. Akar sekawan dari ini adalah akar 2X kuadrat kurang 5X tambah 2
ditambah akar 2x kuadrat tambah 3x kurang 1 per akar 2x kuadrat kurang 5x tambah 2 ditambah akar 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Kita cari hasil kali sekawannya untuk bagian pembilangnya. Bagian ini berarti dikuadratkan, dapatkan 2x kuadrat kurang 5x tambah 2 dikurangi, ini juga dikuadratkan, 2x kuadrat tambah 3x kurang 1. Kita sederhanakan dulu bagian pembilangnya. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat di 0. Min 5x dikurang plus 3x di min 8x. 2 dikurang min 1 di plus 3. Kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama. Selanjutnya langkah yang kedua adalah kita membagi dengan pangkat tertinggi atau variabel dengan pangkat tertinggi. Kita gunakan konsep seperti tadi saja. Kita ambil pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Ini ya. Sehingga didapatkan limit x mendekati tak terhingga dari min 8x bagi akar 2x kuadrat ditambah akar 2x kuadrat. Kalau x kuadratnya sendiri kita akar menjadi x, akar 2-nya berarti tetap. Berarti limit x mendekati tak terhingga min 8x ini akar 2x ditambah akar 2x. Akar 2x ditambah akar 2x berarti ada 2 akar 2x. Dua akar 2x. Jadi x-nya bagi sehingga hasilnya adalah min 8 per 2 akar 2 atau bisa kita sederhanakan dikalikan dengan akar sekawannya menjadi min 4 akar 2 per akar 2 kali akar 2 2. Jadi hasil akhirnya adalah min 2 akar 2. Ini adalah hasil limit x mendekati tak terhingga dari nih. Hasilnya adalah min 2 akar 2. Kita akan mencoba membuat kesimpulannya untuk menentukan bagaimana sih bisa menentukan rumus lebih cepatnya untuk menentukan limit x mendekati tak terhingga untuk tentu tak terhingga dikurangi tak terhingga. Untuk membuat kesimpulannya, kita akan melihat contoh yang sudah kita kerjakan tadi. Hasilnya seperti ini ya. Kita akan melihat dari bagian pembilangnya dulu. Di sini diperoleh untuk soal nomor 1 adalah 5, soal nomor 2 adalah min 8. Kita lihat di sini dari mana kita dapatkan 5 dan min 8. Ini kalau kita lihat, kita akan lihat koefisien dari x-nya. Di sini adalah 5x, di sini tidak ada berarti 0. Di sini adalah min 5x, di sini 3x. Nah, kita lihat dari yang nomor 2 karena nomor 1 sudah jelas ini 5 dapat dari sini. Apakah ditambah dengan
koefisien X yang di sini atau dikurang, kita akan lihat dari contoh yang kedua. Min 5 dikurang plus 3X, min 8. Jadi benar ya, ternyata untuk mendapatkan pembilangnya, kita tinggal melihat dari koefisien X-nya. Kita operasikan min 5 dikurang 3. Kalau kita lihat di sini, kita tuliskan secara umum bentuk limitnya, berarti untuk bagian pembilangnya didapatkan dari B dikurang P. B dikurang P. Kemudian bagaimana kita mendapatkan untuk penyebutnya? Penyebutnya di sini diperoleh 2. Di sini untuk soal nomor 2 diperoleh 2 akar 2. Kita lihat di sini untuk ini ya, angka tertingginya. Di sini ada 2 X kuadrat, ada 2 X kuadrat. Oke. Di sini koefisiennya adalah 1. Berarti sebenarnya 2 ini bisa diperoleh dari 2 kali 1. Untuk yang ini, yang nomor 2, di sini adalah, untuk lebih jelasnya ini pakai akar ya, berarti 2 akar 1, sehingga hasilnya 2. Untuk yang ini ada 2 akar 2. Jadi untuk mendapatkan penyebutnya, kita melihat dari A-nya. Akar A, akar A. Berarti ada 2 macam akar A. 2 akar A. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa kita gunakan rumus ini dalam menentukan limit bentuk tak tentu untuk limit X mendekati tak terhingga yang menghasilkan nanti tak terhingga dikurang tak terhingga. Kita akan coba rumus ini untuk yang ini ya soalnya. Kita hanya tinggal menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai P. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini A-nya adalah 4. Kemudian untuk B-nya adalah 4. P-nya adalah min 3. Sehingga nilai limit ini bisa langsung kita dapatkan bahwa B min P di 4 dikurang min 3 per 2 akar A. A-nya adalah 4. Jadi 4 min 3, 7. 2 kali 2, 4. Maka hasilnya adalah 7/4. Kita akan coba lagi. Limit X mendekati tak terhingga dari X kuadrat tambah 1 dikurang X tambah 1. Nah, di sini soalnya lebih variatif ya, karena bentuknya bukan akar dikurang akar. Jadi, bagaimana caranya kita mengerjakan ini? Ya, kita ubah agar bentuknya sama dengan ini. Jadi, kita harus mengubah bentuknya menjadi akar dikurang akar. Jadi kita lihat di sini yang belum ada akarnya adalah bagian suku yang ini. Maka bagaimana cara membuatnya menjadi akar? Kita kuadratkan, tapi kita akar. Seperti ini ya. Kita cari. Soalnya kita ubah dulu menjadi seperti ini. Jadi akar X kuadrat tambah 1 dikurang akar X tambah 1 dikuadratkan X kuadrat. 2 kali X kali 1 plus 2X ditambah 1 kuadrat 1. Baru kita peroleh nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 1. Nilai B-nya tidak ada variabel X-nya berarti 0. Nilai P-nya di sini 2. Sehingga didapatkan B min P per
2 akar A. Min 2/2, hasilnya min 1. Ini ya. Sekian video dari saya untuk pembelajaran limit bentuk tak tentu. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap bisa mengikuti pembelajaran walau dalam pembelajaran online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.